Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, salat adalah tiang agama dan ibadah paling utama dalam Islam. Ia bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk komunikasi langsung antara hamba dengan Robnya. Dalam setiap gerakan dan bacaan salat, tersimpan makna ketundukan, penghambaan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat menjadi pembeda antara orang beriman dan orang kafir, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjanjian antara kami dan mereka, orang kafir, adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Dalam kehidupan sehari-hari, salat memiliki peran penting dalam membentuk karakter, menenangkan hati, dan menjaga keseimbangan hidup. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan baik akan merasakan ketentraman jiwa dan kemudahan dalam urusannya. Karena Allah sendiri yang menjanjikan pertolongan bagi hamba yang menegakkan salat dengan benar. Allah berfirman, "Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Salat bukan sekadar rutinitas 5 waktu dalam sehari, melainkan bentuk latihan spiritual yang menuntun seseorang untuk hidup dalam kedisiplinan, ketenangan, dan keikhlasan. Maka tidaklah berlebihan jika dikatakan, "Perbaiki salatmu," maka Allah akan memperbaiki urusanmu. Karena di balik kesungguhan dalam salat, tersimpan rahasia besar yang mengundang pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Pentingnya salat dalam kehidupan seorang muslim. Salat merupakan pilar utama dalam agama Islam dan menjadi pembeda antara seorang mukmin dengan orang yang ingkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir." Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini, kita memahami bahwa salat bukan sekadar ibadah ritual, tetapi merupakan penegasan identitas keislaman seseorang. Seorang muslim yang menegakkan salat dengan disiplin sejatinya sedang membangun pondasi keimanannya setiap hari. Salat juga menjadi simbol ketaatan kepada Allah, karena di dalamnya terdapat bentuk kepasrahan total seorang hamba kepada Sang Pencipta. Lebih dari sekadar kewajiban, salat adalah kebutuhan spiritual manusia. Ketika seorang hamba melaksanakan salat, sesungguhnya ia sedang berkomunikasi langsung dengan Tuhannya. Dalam setiap takbir, bacaan, dan sujud, ada hubungan batin yang terjalin antara hamba dan Robnya. Salat 5 waktu yang diwajibkan merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, agar manusia tidak pernah jauh darinya. Ketika seseorang meninggalkan salat, jiwanya akan terasa gersang, hatinya keras, dan hidupnya kehilangan arah, karena ia telah memutus hubungan spiritual yang paling suci antara dirinya dan Allah. Selain sebagai wujud ketaatan, salat juga membentuk kedisiplinan, ketenangan, dan kesabaran dalam kehidupan seorang muslim. Salat mengatur waktu hidup kita, mengajarkan pentingnya keteraturan, serta melatih jiwa agar tunduk pada aturan Allah. Orang yang terbiasa menjaga salat tepat waktu akan terbiasa hidup disiplin dalam segala urusan. Ia akan memiliki hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan perilaku yang terarah. Oleh karena itu, barang siapa memperbaiki salatnya, maka seluruh urusannya akan Allah perbaiki. Karena dalam menjaga salat, seseorang sedang menjaga hubungan terpenting dalam hidupnya, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Salat sebagai penghapus dosa dan pengangkat derajat. Salat bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga sarana penyucian diri dari dosa-dosa yang dilakukan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan salat sebagai pembersih ruhani dengan perumpamaan yang indah. Bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai dan ia mandi di sana 5 kali sehari?
apakah akan tersisa kotoran padanya? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun. Rasulullah bersabda, demikianlah solat 5 waktu, Allah menghapuskan dosa-dosa dengan solat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa setiap kali kita berdiri dalam solat, kita sesungguhnya sedang mencuci hati dari noda-noda maksiat dan kelalaian. Selain menghapus dosa, solat juga menjadi sarana untuk mengangkat derajat seorang mukmin di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah engkau sujud sekali kepada Allah kecuali Allah akan mengangkatmu 1 derajat dan menghapus darimu 1 kesalahan. Hadis riwayat Muslim. Semakin sering seseorang menundukkan diri dalam sujud, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, bukan karena status duniawinya, tetapi karena kerendahan hati dan ketaatannya kepada Rob semesta alam. Inilah keindahan solat, sebuah ibadah yang membuat seorang hamba semakin rendah di hadapan Allah, namun semakin mulia di sisinya. Solat juga menjadi momentum introspeksi diri. Ketika seseorang menunaikan solat dengan sungguh-sungguh, ia akan menyadari betapa lemahnya dirinya dan betapa besar kasih sayang Allah yang terus memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Dari sinilah solat menjadi alat pendidikan jiwa, menghapus dosa, membersihkan hati, serta mengangkat derajat spiritual seseorang. Maka, tidaklah heran jika orang yang menjaga solatnya akan terlihat berbeda. Wajahnya bercahaya, hatinya lembut, dan kehidupannya penuh dengan keberkahan, karena Allah sendiri yang menjaga dan mengangkat derajatnya melalui solat. 3. Keutamaan solat yang khusyuk. Solat yang dilakukan tanpa kehadiran hati hanyalah sekadar gerakan tubuh. Namun solat yang khusyuk adalah solat yang hidup, yang menghubungkan hati seorang hamba dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Ayat ini menunjukkan bahwa keberuntungan sejati tidak diukur dengan harta atau kedudukan, tetapi dengan kemampuan hati untuk tunduk dan hadir secara penuh dalam ibadah kepada Allah. Khusyuk bukan sekadar diam, melainkan ketenangan batin dan kesadaran penuh bahwa kita sedang berada di hadapan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba mengerjakan solat, namun tidak ditulis untuknya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, hingga setengahnya, tergantung kadar kehusyukannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan bahwa nilai solat tidak hanya diukur dari kesempurnaan gerakan, tetapi dari kehadiran hati. Ketika hati lalai, maka solat kehilangan makna dan pengaruhnya. Namun ketika seseorang benar-benar sadar bahwa ia sedang berbicara kepada Allah, maka setiap bacaan dalam solat akan menembus hatinya, menenangkan jiwanya, dan meneguhkan imannya. Solat seperti inilah yang akan mengubah hidup seseorang. Khusyuk juga menjadi cermin dari keadaan hati seseorang di luar solat. Siapa yang khusyuk dalam solat, maka ia akan lebih tenang dan terarah dalam hidup. Solat yang khusyuk melahirkan kesabaran dalam menghadapi ujian, keteguhan dalam kebenaran, serta ketenangan dalam setiap keputusan. Orang yang mampu menghadirkan kehusyukan dalam solatnya akan lebih mudah mendapatkan ketenangan hidup, karena ia telah menempatkan Allah sebagai pusat dari seluruh aktivitasnya. Inilah rahasia mengapa orang yang memperbaiki kehusyukan dalam solat akan merasakan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusannya. 4. Solat sebagai solusi setiap masalah. Solat bukan hanya sarana ibadah, tetapi juga jalan keluar dari segala kesulitan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan solat sebagai tempat perlindungan ketika menghadapi masalah besar. Dalam hadis disebutkan, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi suatu perkara yang menyusahkan beliau, maka beliau segera menunaikan solat. Hadis riwayat Abu Dawud. Solat mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah ketika hati gundah, bukan kepada manusia. Di dalam sujud, seorang hamba menemukan ketenangan, karena ia sedang mengadukan semua beban kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala urusan. Ketika manusia menghadapi masalah, seringkali mereka mencari solusi dalam logika dan usaha duniawi semata.
tanpa menyadari bahwa pertolongan sejati berasal dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Solat yang dilakukan dengan kesungguhan menjadi sarana untuk menenangkan pikiran, meluruskan niat, dan membuka jalan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang yang terbiasa menegakkan solat akan lebih siap menghadapi cobaan hidup, karena ia yakin bahwa setelah setiap sujud, pasti ada pertolongan. Solat juga menumbuhkan kekuatan spiritual yang luar biasa. Dalam kondisi sedih, gelisah, atau kehilangan arah, solat menjadi terapi jiwa yang paling ampuh. Tidak ada yang lebih menenangkan daripada sujud panjang di hadapan Allah, mengakui kelemahan diri dan memohon kekuatan darinya. Dari solat, seseorang akan menemukan keteguhan untuk bangkit dan menghadapi masalah dengan hati yang tenang. Maka benar adanya pepatah ulama, barang siapa memperbaiki solatnya, Allah akan memperbaiki hidupnya. Karena di dalam solat, tersimpan rahasia kekuatan yang mampu menenangkan hati dan memudahkan setiap urusan. 5. Meningkatkan kualitas solat. Kualitas solat seseorang mencerminkan kedalaman imannya. Untuk meningkatkan kualitas solat, seseorang harus memahami hakikat dan makna ibadah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat." Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa untuk memperbaiki solat, kita harus meneladani cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya, baik dalam tata cara, bacaan, maupun kehusyukan. Solat bukan sekadar kebiasaan harian, tetapi pertemuan spiritual dengan Allah yang menuntut kesiapan hati dan kebersihan jiwa. Dengan memahami setiap bacaan dan gerakannya, seseorang akan lebih mudah menghadirkan rasa tunduk dan cinta dalam solat. Peningkatan kualitas solat juga dapat dilakukan dengan menjaga wudhu, melaksanakan solat tepat waktu, dan memperbanyak solat sunnah. Wudhu membersihkan lahir dan batin, sementara solat tepat waktu menunjukkan kedisiplinan dan rasa hormat kepada perintah Allah. Adapun solat sunnah memperkuat hubungan spiritual antara hamba dan Robnya, seperti solat tahajud, duha, dan rawatib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dikerjakan terus-menerus meskipun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Konsistensi dalam memperbaiki solat adalah tanda keistiqamahan iman seseorang. Selain itu, memperbaiki lingkungan dan suasana hati sebelum solat juga penting. Menjauhkan diri dari dosa, memperbanyak zikir, dan membaca Al-Quran dapat menyiapkan hati agar lebih tenang dan fokus. Orang yang menjaga kebersihan hati akan lebih mudah khusyuk dalam solat. Dengan demikian, kualitas solat yang baik tidak hanya membawa pahala, tetapi juga memengaruhi perilaku dan moral seseorang di luar solat. Solat yang berkualitas akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sehingga hidup menjadi lebih tenang, bermakna, dan penuh keberkahan. 6. Solat sebagai jalan menuju keberkahan hidup. Solat adalah sumber keberkahan dalam kehidupan seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan solat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Toha ayat 132. Dari ayat ini kita memahami bahwa keberkahan hidup, ketenangan hati, dan keluasan rezeki berasal dari ketaatan kepada Allah melalui solat. Solat yang dijaga akan membuka pintu-pintu keberkahan, karena Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada hamba-hamba yang selalu mengingatnya. Orang yang memperbaiki solatnya akan melihat perubahan besar dalam hidupnya, bukan hanya dalam hal spiritual, tetapi juga dalam urusan duniawi. Solat mengajarkan kesabaran, ketenangan, dan kebersihan hati, yang semuanya berpengaruh langsung terhadap keberhasilan hidup. Seorang yang rajin solat biasanya lebih sabar menghadapi cobaan, lebih tenang dalam mengambil keputusan, dan lebih bersyukur atas nikmat kecil sekalipun. Inilah yang disebut keberkahan. Bukan hanya banyaknya nikmat,
tetapi hadirnya ketenangan dan kebahagiaan dalam nikmat yang ada. Allah melapangkan hidup orang yang hatinya terikat dengan solat. Keberkahan hidup juga tampak dalam keluarga dan lingkungan orang yang menegakkan solat. Rumah yang di dalamnya ditegakkan solat akan dipenuhi cahaya dan dijauhkan dari gangguan syaitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadikanlah sebagian solatmu di rumahmu, dan janganlah menjadikannya seperti kuburan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solat menghadirkan kehidupan spiritual dalam rumah, mengikat anggota keluarga dalam tali iman, dan mendatangkan ketenangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, barang siapa memperbaiki solatnya, maka Allah akan memperbaiki seluruh hidupnya, rezekinya, keluarganya, dan hatinya, karena solat adalah sumber segala keberkahan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, solat bukan sekadar kewajiban yang harus dijalankan, tetapi merupakan sumber kekuatan dan ketenangan bagi setiap muslim. Dalam solat, terdapat solusi bagi setiap kesulitan dan jalan keluar dari berbagai ujian hidup. Siapa yang menjaga dan memperbaiki solatnya, maka Allah akan menjaga hatinya dan memudahkan segala urusannya. Kualitas hidup seseorang sangat bergantung pada kualitas solatnya. Ketika solat dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kehusyukan, maka kehidupan akan dipenuhi dengan keberkahan dan kemudahan. Sebaliknya, mengabaikan solat sama saja dengan menutup pintu pertolongan Allah. Oleh karena itu, marilah kita memperbaiki solat kita, bukan hanya dalam gerakannya, tetapi juga dalam kehadiran hati dan pemahaman maknanya. Karena sesungguhnya, barang siapa memperbaiki solatnya, maka Allah akan memperbaiki urusannya. Semoga kita termasuk hamba yang senantiasa menjaga solat dan mendapatkan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.